Komunikasi terapeutik caring. Di sebuah rumah sakit di Bangsal Ayani B2 terdapat seorang pasien wanita dengan diagnosa kanker serviks dengan identitas Nyonya C usia 28 tahun. Selama dirawat di rumah sakit, ia sering melamun dan lebih memilih untuk menyendiri dan tidak pernah bergaul dengan pasien lain dan tidak tampak pula keluarga yang menemani dan juga mengurus Nyonya C selama dirawat di rumah sakit. Dalam hal tersebut, perawat Dewi mencoba berbicara dengan teknik komunikasi terapeutik supaya dapat mengetahui apa yang sedang dialami oleh Nyonya C agar dapat membantu Nyonya C melewati dan menghadapi masalahnya. Pemain Citra Amelia Dewi, NPM 2122011027 sebagai pasien, dan Dewi Nuramanah, NPM 2122011032 sebagai perawat. Selamat siang, benar dengan Nyonya Citra usia 28 tahun? Selamat siang, Sus. Ya, benar, saya Citra. Baik, Nyonya Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik, Sus. Baik, sebelumnya saya Dewi Nuramanah, biasa dipanggil dengan perawat Dewi. Saya di sini akan memberikan pertanyaan terkait dengan kondisi Nyonya Citra ya. Sebelumnya Nyonya Citra lebih senang dipanggil dengan siapa ya? Lebih senang dipanggil Mbak saja, Sus. Baik, Mbak. Mbak di sini tenang saja. Saya akan menjaga kerahasiaan Mbak kecuali untuk kepentingan medis yang akan saya kolaborasikan dengan dokter maupun dengan petugas lainnya. Dan di sini saya akan melakukan pengajian dalam waktu 10 menit ya. Apakah Mbak bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Sebelumnya saya sudah beberapa hari ini melihat Mbak itu terlihat murung dan lesu. Apakah ada gejala yang membuat Mbak kurang nyaman? Tidak ada, Sus, sebenarnya. Ada apa, Saya Mbak? baik-baik saja. Jangan menangis. Jika ada perasaan yang kurang nyaman, Mbak dapat menceritakan kepada saya. Saya merasa kurang nyaman, Mbak. Saya merasa sedih, Mbak, karena penyakit saya pasti umur saya tidak lama lagi. Mbak jangan berbicara seperti itu. Mbak akan sembuh dan akan kembali sehat dengan satu syarat saja. Mbak mau bekerja sama dengan kami, tim medis, sebagai prosedur penyembuhan penyakit dari Mbak. Tapi jika saya sembuh, saya tidak diterima oleh keluarga saya juga, Mbak. Mbak tenang saja, semua akan baik-baik saja. Keluarga Mbak pun akan menerima Mbak apa adanya, dan Mbak pun tidak perlu membayangkan hal-hal yang buruk karena nanti akan membuat kondisi Mbak menjadi tidak nyaman. Tapi nyatanya keluarga saya tidak ada di sini. Bukan seperti yang ada di pikiran Mbak. Dikarenakan memang dari rumah sakit kami membatasi jumlah keluarga yang mengunjungi rumah sakit karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi keluarga Mbak pun belum bisa datang ke sini, dan juga saat ini keadaan keluarga Mbak sedang melakukan isolasi mandiri. Dari keluarga Mbak pun sudah sering mengonfirmasi kepada pihak kami bahwa sudah setiap hari mencoba menghubungi Mbak melalui WhatsApp, tetapi Mbak tidak pernah membalas WhatsApp dari keluarga Mbak. Saya tidak mau membalasnya, Sus, karena saya malu. Saya tidak mau keluarga saya ikut malu karena penyakit yang saya alami. Saya menghindari untuk berbicara kepada semua orang, Sus. Penyakit bukanlah sebuah aib, sama halnya dengan Mbak. Mbak hanya perlu melapangkan dada dan mencoba perlahan menerima kondisi dari Mbak. Keluarga Mbak pun tidak pernah beranggapan bahwa Mbak dan penyakit Mbak merupakan sebuah aib. Keluarga Mbak selalu menghubungi tim medis kami karena khawatir terhadap kondisi Mbak ketika Mbak tidak pernah menjawab maupun membalas WhatsApp dari keluarga Mbak. Tapi apa yang harus saya lakukan, Sus, sekarang? Yang harus Mbak lakukan adalah fokus terhadap kondisi Mbak, mencoba berdamai dengan keadaan, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu meminta perlindungan dan kekuatan supaya Mbak segera diberikan kesembuhan, karena keluarga dan tim medis pun akan sangat bahagia dan senang jika Mbak bisa bangkit dan menghadapi keterpurukan ini.
Baik, Sus. Jika begitu, saya pun akan mencoba berdamai dengan keadaan saya. Kemudian saya terima kasih kepada suster telah mendengar cerita saya. Sekarang perasaan saya agak lebih sedikit lega ketimbang sebelumnya, Sus. Dan pikiran saya pun sedikit tenang. Alhamdulillah jika Mbak sudah mulai tenang. Jika begitu, Mbak dapat memulainya dengan berkomunikasi dengan orang lain dan jangan memikirkan sebuah masalah terlalu dalam. Ceritakan dan carilah orang yang kira-kira Mbak percaya untuk dapat mendengarkan keluh kesah Mbak supaya perasaan Mbak lebih lega lagi. Baik, Sus. Terima kasih atas sarannya. Saya akan melakukan semua saran dari suster. Baik, di sini karena saya lihat kondisi Mbak sudah mulai merasa nyaman dan lebih baik, saya akan izin ke ruang perawat. Jika Mbak membutuhkan saya, bisa memencet tombol yang ada di sebelah kanan bed Mbak, nggih. Baik, Sus. Terima kasih telah membuat perasaan saya lebih nyaman. Sama-sama Mbak, saya permisi, selamat beristirahat dan semoga lekas sembuh. Selamat siang. Selamat siang, Sus. Terima kasih.